Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada siang hari ini kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan beri syukur kepada Allah taala karena hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Istiqomah ini dalam rangka ibadah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Salat salam pula semoga tercurahkan kepada ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang hampir seluruh Indonesia ini, semua yang ada di masjid ini, baik sholat wajib ataupun sunat ataupun jum'atat, di masjid sudah menggunakan protokol kesehatan. Bahkan yang luar biasa lagi, sekarang protokol kesehatan juga ada protokol komunikasi. Artinya ceramah khotib tidak boleh terlalu lama. Makanya pada kesempatan yang mulia ini saya akan menggunakan metode ikan sepat, ikan gabus tidak pakai lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, ini hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Sering kita berdoa dengan kalimat pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami ingin hidup di alam dunia ini yang baik ya Allah. Dunia saja ya Allah tidak. Kelak di yaumil akhir nanti pun ingin baik. Baik yang bagaimana? Dijauhkan dari api neraka. Artinya kita rindu dengan surga. Padahal Rasulullah memberitahukan, ketika kita rindu dengan surga, surga pun merindukan kita. Lalu siapa yang dirindukan surganya Allah itu? Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Siapa yang paling awal? Talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita punya di rumah, di masjid, di mobil, sebagai guidance kita bersama, sebagai petunjuk kita bersama. Kita akan selamat kalau fungsi Al-Quran sudah digunakan sebaik mungkin. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saya diundang juga di salah satu tempat untuk menghadiri pelantikan. Miris rasanya ketika pelantikan Al-Quran ada di atas kepalanya, demi Allah. Tapi subhanallah, banyak saudara kita yang setelah membacakan demi Allah di atas Al-Quran, tapi kesininya malah jauh dari tatanan Al-Quran sehingga istirahat di hotel Prodio. Hadirin rahimakumullah, hampir semua imam mazhab yang di dunia ini, Imam Malik, Imam Hambali, semua itu mengharamkan tentang korupsi. Tapi ada imam yang membolehkan, yaitu Imam Nahrawi. Itu membolehkan karena beliau sudah istirahat di hotel Prorio. Hadirin rahimakumullah, siapa yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang kita punya. Maka hadirin rahimakumullah, yang paling bagus, saya tidak menggurui ini karena di sini banyak dosen. Yang paling bagus membaca Al-Quran itu lewat mushaf Al-Quran, jangan menggunakan HP. Memang itu mubah, dibolehkan. Tapi kalau menggunakan HP, sekarang HP banyak mengganggu kehidupan kita. Dan menurut penelitian ilmiah, banyak seorang pejabat yang ketika berangkat pagi-pagi ke kantor, setelah sampai kantor jam 8 atau jam 10 ingat HP-nya ketinggalan, dia pulang terlebih dahulu. Kenapa? Takut nanti dibaca oleh ibu negara. Sekarang sudah luar biasa HP. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, HP itu bisa menyengsarakan orang.
Ini maaf, saya pernah di Kanwil, sholat maghrib berjamaah yang dihadiri hampir oleh seluruh kepala Kamenak se-Jawa Barat. Nah begitu saya mimpin sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. HP ada yang bunyi, menyimpan itu Pak Bahrun, menyimpan di dekat mimbar. Bunyinya apa? Senangnya dalam hati bila beristri dua, sok kiai mana, ustadz mana, nu kuat ngimaman mulai lagu gitu. Rusak. Yang kedua, HP ini akan merusak tanah kita. Betul HP itu bisa bersilaturahmi pasti, tapi akan merusak. Maaf, saya itu punya grup family di rumah. Anak saya 2 tambah menantu jadi 5. Apa yang terjadi? Ketika hari Ahad, istri saya di dapur, saya di depan baca buku, kata istri saya langsung WA, "Mah, ayo bapak yuk kita ngalibat." Tring, kirim. Jempek, sepi di alam dunia ini. Begitu beres ngalibat, ngirim dari istri saya, "Pak, tolong kasih minantu suruh siapkan samaknya, dan nasinya." Begitu udah siapkan, kirim lagi, tring, diam semua sepi. Sudah beres kumpul bersama-sama, kata minantu saya, "Pak, pimpin doa." Saya bilang di WA grup, "Yuk kita berdoa sama-sama." Bunyi-bunyi tring, amin, sepi. Inilah HP. Untuk itu hadirin rahimakumullah, Al-Quran jangan kita lupakan. Yang selanjutnya apa? Talil Quran wa hafidil lisan, jaga lidah kita. Sekarang kita sedang tahu artis terkenal ya, seorang wanita yang mungkin saya tidak sebutkan namanya, yang rindu dengan neraka jahanam. Luar biasa, ngeri itu dengan lidah. Maka lidah itu jaga hati-hati. Lidah itu bisa menjatuhkan kapan saja. Banyak seorang pemimpin yang dijatuhkan oleh umatnya itu gara-gara lidahnya. Banyak kiai yang dijauhkan juga dari umatnya gara-gara lidahnya. Maka lidah kita harus kita jaga sehari-hari. Tidak ada orang di alam dunia ini bertengkar sopan, itu tidak ada. Tidak ada orang bertengkar lalu istrinya suruh duduk, "Mah, tolong duduk." Lalu suaminya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada itu. Pasti orang bertengkar, hampir sekian persen kalimat yang keluar tidak bagus. Ini luar biasa, Pak. Ini lisan kita jaga. Ada yang datang kepada Rasul, "Ya Rasul, inna fulana tatusiru salat wa saum wa shadaqah walakinnaha tujijirunaha bilisani." Ya Rasul, saya punya tetangga si fulan, subhanallah, Jumat, maghrib, duhur, asar semua lengkap di masjid. Istighfar dilaksanakan, semua dilaksanakan di masjid. Ramadan tamat sedekah tidak pernah ketinggalan, tapi saya sakit ya Rasul. Oleh siapa? Oleh tetangga sebelah ya Rasul. Kamu sudah minta maaf? Sudah ya Rasul. Bagaimana dibangkawan? Tidak. Tidak ya Rasul. Apa kata Rasul? Ya finnar, dia akan masuk neraka jahanam. Ternyata sholat kita belum menuntun kita ke surganya Allah kalau lidah kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya. Lidah, ada kalimat suaramu adalah harimaumu, lidah adalah harimaumu. Sekarang sudah berubah, mungkin saja dengan HP. Sedikit orang yang mentransfer, men-share sebuah kalimat yang tidak pernah ditabayunkan terlebih dahulu. Banyak orang yang jatuh sakit gara-gara WA kita. Maka hati-hati pun tentang itu. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya kita percepat. Wa mut'aimil jian adalah orang yang menyiapkan sedekah. Orang yang tidak pernah mati rasa hidup di alam dunia ini. Sekarang Covid sudah terjadi di mana-mana. Banyak orang yang sekarang menjadi wal masakini, fakir miskin masakini. Yang tadinya ada rezekinya menjadi tidak ada rezekinya, sulit sekarang hidup di alam ini. Nah, kita tidak boleh mati rasa. Dulu Pak Bahbun saya pernah ceramah di Nurtanio ketika itu, dan belum ada Masjid Habibur Rahman. Itu yang namanya kotak amal itu beredar di sebelah kanan. Saya kaget itu. Beredar itu menggunakan remote. Belum pernah terjadi di masjid manapun, baru di sana. Beredar menggunakan remote, tapi ini kotak amalnya tahu siapa yang ngantuk. Jadi nusarete apalin Pak? Lewat tek lamun isare nggak deketan tuk gudang ngesian terus muter sampai ke belakang full penuh itu rezekinya. Coba ya nanti ganti di masjid di Sukomaki pakai remote, kira-kira banyak yang isi nggak apa pasti dilalau jan alus cuma bisa lempang sorangan. Nah ini bahaya. Yang kedua sekedar mengingatkan saja ini Pak, kenapa ada saya pernah ceramah di satu masjid, subhanallah, itu kotak amalnya itu panjang Pak, seperti apa yang di bawah itu keranda, dibungkus dengan kain biru, lalu ditulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijamin tidak akan penuh. Ngesian 100 maut, 50 maut, mending pengisian. Maka buatlah kotak amal yang bagus. Nah ini jadi
Itu diantaranya hadirin rahimakumullah, sedekah jangan kita tinggalkan dimanapun kita berada, sisihkan sebagian rezekinya. Menurut penelitian orang yang koret itu, lihat dari mobilnya apa. Kalau mobilnya ada garis panjang, itu koret karena mereka kacanya tidak pernah dibuka sama sekali. Nah itu diantaranya itu. Hadirin rahimakumullah, kita upayakan satu membaca Al-Quran, kedua jaga lidah kita. Sebab Indonesia itu akan tentram, akan hebat, akan baldatun thayyibatun warubun ghafur kalau pemimpinnya lidahnya sudah bagus. Kita tidak boleh sombong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang hebat di alam dunia ini. Orang yang mobilnya hebat beli yang terbaru saja, rodanya 4 akan diganti dengan roda 4 manusia dengan kalimat yang sama. La ilaha illallah. Itu pun kalau hidup di alam dunia ini habis sholat mendawamkan kalimat itu. Kalau tidak pernah hafal, dijamin kita pun akan sulit dan kesulitan hal itu. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir wasoimi fi sahri Ramadan. Yang terakhir adalah siapa yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang menyiapkan diri menjelang bulan Ramadan. Ramadan kalau kita hitung secara matematik kurang lebih, nanti kalau salah hitung-hitung kembali, sekitar 135 hari lagi. Atau tempatnya bulan April tanggal 12. Itu pun nunggu pengumuman pemerintah. Sebab dulu pernah gagal, sudah takbiran sudah, nyian kupat pun sudah, tapi ternyata tidak jadi Idul Fitri. Nah, nanti kita nunggu pengumuman pemerintah. Apa yang kita siapkan? Pertama dari jasad kita harus sehat. Apalagi ruh kita harus sehat. Apalagi rezeki kita harus sehat. Sehingga menjelang bulan Ramadan semua sudah sehat, kita bisa mengikuti aturan-aturan Allah di bulan Ramadan itu, kita akan selamat dan kita dirindukan surganya. Hadirin rahimakumullah, itulah tausiah yang sangat mini sekali lah. Kapan-kapan kalau ada waktu di gelombang yang sama kita bisa ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.